Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Baraya Priangan. Kabupaten Tasikmalaya tengah mengembangkan 24 destinasi wisata desa dengan beragam kekayaan potensi yang dimilikinya. Diharapkan pengembangan desa wisata ini menjadi faktor yang dapat mendongkrak geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat di pelosok pedesaan. Apa konsep dan bagaimana kemasan produk wisata desa ditawarkan? Lalu basis potensi lokal apa yang dikembangkannya? Lalu bagaimana dukungan sumber daya manusianya? Lebih penting dari itu, sudah adakah standarisasinya? Pertanyaan terakhir yang jauh lebih penting adalah berapa uang yang diinvestasikan untuk kembangkan desa wisata? Apakah desa melibatkan dan membuka ruang kerjasama investasi? Lalu sudah diukurkah berapa target pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai dari wisata desa itu? Pertanyaan yang pertama saya ajukan dulu kepada para kepala desa. Dimulai dari Pak Agung dulu. Pak Agung, bagaimana wisata desa yang ada di Padakembang itu seperti apa? Ada empat wisata yang kami tawarkan. Yang unggulannya itu satu, yaitu pemandian air panas Curug Citiis, Desa Padakembang. Nah, untuk daya tariknya, Citiis sendiri mempunyai air yang panas, ya Pak. Oh, Citiis tapi panas. Oke, di sana ada objek Citiis, pemandian air panas ya. Itu berarti sifatnya wisata alam tentunya. Lalu hari ini Pak, ada nggak kemasan produk yang ditawarkan yang dipromosikan kepada wisatawan? Produknya seperti apa? Apakah cuma menawarkan mandi di sana aja atau seperti apa? Yang di sana juga kan banyak produk UMKM ya Pak. Kami di lokasi wisata itu terdapat 40 kios UMKM ya, diantaranya produk lokal yang berupa ya, jajanan-jajanan khas seperti yang terbuat dari singkong, keripik singkong, terus gula aren, dan lain-lain ya, banyak sekitar 40 kios. Oke, berarti di sana menjual produk yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, produk UKM ya, seperti kuliner dan lain sebagainya. Baik. Aksesoris juga ada. Oke, aksesoris ya, kerajinan-kerajinan itu. Ya, kerajinan-kerajinan. Oke, saya mau nanya, aksesnya bagaimana? Jalannya bagus, wisatawan enak datang ke sana atau gimana? Ya, dan untuk jalan masih belum dalam proses pembangunan ya Pak. Soalnya kan kita melewati desa lainnya. Jadi itu yang sekarang masih dalam proses negosiasi antara desa tetangga sama desa Padakembang terkait akses jalan, dan juga jalannya juga belum, aksesnya masih sekitar 80%, 70% untuk perbaikan. Jadi akses ke sana jalannya masih belum sempurna atau rusak lah mungkin ya? Ya rusak lah, ya rusak. Oke. Tapi masih bisa dilewati Pak, dilewati motor, mobil juga bisa. Baik Pak Agung, kalau boleh saya tanya, nilai investasinya berapa untuk ngebangun wisata itu? Dari tahun dibangunnya Citiis itu dari tahun 2018 ya, ada sekitar 800 juta. Oke, saya mau nanya target pendapatan saja. Ada nggak target pendapatan setahun berapa dari pendapatan desa dari sana? Jadi untuk pendapatan per tahun nyampe sekitar 300 juta per tahun ya. Berarti itu bisa break even point ya, hampir 3 tahun 4 tahun ya bisa break even point. Luar biasa sekali kalau dikembangkan. Pertanyaan terakhir, desa sendiri membuka investasi nggak dengan pengusaha lokal, dengan siapa untuk mengembangkan itu? Iya, yang kemarin-kemarin itu belum ya Pak. Cuman kedepannya kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait atau swasta ya untuk menanam modal di wisata kami. Oke, terima kasih Pak Agung. Saya geser ke Pak Yudi. Pak Yudi, gimana produk wisata dan kemasan wisata yang dibangun di Desa Cisayong? Saya lebih cenderung ke konsep sport tourism, jadi wisata olahraga.
Lapang yang notabene dulu biasa seperti lapang-lapang di desa orang lain, ternyata hari ini kita renovasi, hampir menghabiskan dana desa pada waktu itu dikoperasikan 2018-2019 sekitar 1,4 miliar. Ya, dan alhamdulillah pada waktu itu 2017 Permen desanya memang berpihak karena skala prioritas sedang rame-ramenya bursa inovasi desa dan desa dituntut untuk berinovasi, ya saya ngambil inovasinya adalah ke sarana olahraga desa. Hari ini sarana olahraga desa kami dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa yang dimana kami sewakan terhadap pihak luar 2 kali 45 menit sekitar 2,5 juta lah. Dari hasil sarana olahraga desa, alhamdulillah tanah kas desa kita bertambah kemarin, walaupun tidak seluas desa-desa yang lain punya tanah carik atau tanah kas desa, ya alhamdulillah kita punya keberkahan dari pengelolaan lapang bola tersebut. Begitu kiranya Pak Muhajir. Oke, dari target investasi itu ada target target pendapatan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat, ada perubahan nggak setelah melakukan investasi ke sana? Alhamdulillah Pak Muhajir, kemarin contoh hal kecil saja ketika ada gelaran Piala Suratin, hampir 30 klub, semua bermain di yang usia 13 tahun, kita pakai konsep homestay-nya adalah homestay rumah warga, kemudian termasuk menggeliatnya ekonomi kerakyatan di sekitaran lapang, bahkan di kawasan desa Sayong gitu. Jadi ya itu bagian dari efek domino yang harus memang kita persiapkan. Adanya keramaian pasti ya berkembang secara ekonomi gitu. Baik, berarti hari ini sumber daya manusia, taruhlah masyarakat di sana sudah siap ya? Lambat laun masyarakat kalau kata orang Sunda pasti ngigelan zaman lah, karena dengan dipaksakan gitu. Kalau dengan dipaksakan otomatis masyarakat juga menyesuaikan diri gitu, apa yang harus dimanfaatkan harus diapresiasi, juga harus diikuti oleh masyarakat. Ya alhamdulillah sampai hari ini bukti bahwa setelah lapang bola Cisayong dulu viral, ternyata hari ini di kawasan Cisayong bukan hanya ekonomi kerakyatan saja yang muncul. Hari ini sudah mulai banyak kafe-kafe, kedai-kedai kopi gitu kan. Hampir yang tadinya satu kedai kopi hari ini sampai 20 kedai kopi di jalanan Cisinga itu. Baik, kalau boleh saya tanya, berapa jumlah masyarakat yang terlibat dengan adanya investasi besar itu? Oh banyak. Dulu kita ketika sedang membangun saja kan itu hampir puluhan orang untuk menggarap lapangan. Apalagi kalau ketika hari ini sudah mulai jalan proses pengelolaan lapang sepak bola, ya masyarakat betul-betul cukup terlibat, mau di wilayah perparkiran, di wilayah kemudian di arena kawasan lapang juga, yang jadi wasit, yang jadi hakim garis, yang jadi boyball ya masyarakat lokal. Kemudian masyarakatnya yang tidak biasa juga berdagang hari ini ikut berdagang. Oke. Berarti dari 1,4 miliar diinvestasikan itu kira-kira efek ikutannya sangat besar sekali ya. Maksudnya ada perputaran uang yang sangat besar sekali di sana. Baik, sebelum kita bergeser ke kepala desa yang lain, saya pengen bertanya dulu ke Bu Doris, intervensi dari DPMKB sendiri untuk pengembangan wisata desa seperti apa? Adapun intervensi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah mendukung dalam produk desa, salah satunya itu produk wisata desa. Nah, adapun wisata desa ini adalah suatu produk yang harus dikembangkan oleh desa berdasarkan potensi desa. Jadi intervensi daripada Dinas Pemberdayaan itu dengan adanya dana desa untuk membantu daripada potensi-potensi yang ada di desa ini bisa diaktualisasikan. Nah, seperti Cisayong, itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya dikelola, diaktualisasikan, dan itu sampai sekarang sudah bisa menghasilkan dan memberikan kontribusi ke desa. Dan kami juga selalu mengembangkan dan memberikan dukungan-dukungan terhadap desa Cisayong. Itu dengan adanya desa wisata ini, pengembangan desa wisata, seperti kita ketahui dari dana desa di tahun 2021 Pak, itu sebesar
12 miliar itu desa yang mengalokasikan untuk pengembangan desa wisatanya seperti wisata kuliner, wisata alam seperti Cisayong gitu kan, terus lapangan olahraga. Nah, inilah yang kami harapkan kepada desa-desa yang mempunyai potensi agar dikembangkan. Karena hal ini merupakan suatu membantu dari segi aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik di desa tersebut. Baik, apa beda intervensi DPMKB terhadap 24 desa yang sudah di-SK-kan oleh Bupati dengan yang lain? Apa ada bentuk tambahan bantuan keuangan ataupun apa? Intervensinya seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Yang 24 desa yang sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati, kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini di samping tadi dana desa yang sudah dialokasikan ke desa yang 24 itu, bahkan desa yang lain, di samping itu dari segi pemberdayaannya Pak, kami mengadakan pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di desa. Kami selalu menyarankan agar pengembangan desa wisata itu dikelola oleh BUMDes. Nah, BUMDes yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, semua BUMDes sudah ada di desa. Oleh sebab itu, yang ada di 24 desa ini, kami memberikan bentuk bantuan pembinaan dan juga dengan adanya dana desa, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti sekarang BPMKB sendiri baru sebatas intervensi di pembinaan BUMDes ya. Tidak sampai pemetaan secara holistik gitu, integral. Bagaimana desa ini menjadi sesuatu hal yang menarik gitu orang untuk berinvestasi dan pengembangan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu Dori. Saya bergeser ke Pak Kadis. Saya mau tanya soal standarisasinya. Gitu. Bagaimana? Apakah sudah ada standarisasi desa wisata itu seperti apa? Kami sudah menetapkan mungkin 24 desa wisata pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang mana ini kami melakukan asesmen kepada desa-desa yang sudah kita lakukan, di mana mungkin yang paling utama kesiapan warga masyarakat, kesiapan stakeholder, kesiapan semua itu apakah siap untuk menjadi desa wisata dengan berbagai fenomena, berbagai kendala, berbagai asumsi yang pasti adanya pro kontra di antara pengembangan desa wisata itu sendiri. Standar untuk menjadi desa wisata ini adalah dari, oleh, untuk masyarakat. Ini yang paling utama. Kenapa? Karena ujungnya bahwa dari desa wisata ini dalam rangka peningkatan pendapatan warga masyarakat. Kemudian juga bahwa desa wisata merupakan pola bisnis yang dilakukan, ada pola bisnis yang tadi disampaikan bagaimana BEP-nya, bagaimana ininya, itu juga memang harus diperhitungkan dengan baik. Standarnya mungkin ada asesmen yang memang harus dilakukan oleh kami, dan kami menggunakan dalam asesmen ini dengan penggiat pariwisata dan akademisi untuk asesmen desa wisata ini. Kita menggunakan dari Stipar, dari akademisinya, dan mungkin juga kita akan meraih mungkin dari penggiat-penggiat desa wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dari kelompok-kelompok yang untuk bisa mengasesmen. Itu mungkin. Selain pariwisata melakukan asesmen berdasarkan standar-standar tertentu tentunya, ada nggak bentuk intervensi lain? Contoh misalkan bantuan konsultasi untuk pembangun bisnis plan desa wisata itu. Karena saya pikir tanpa perencanaan yang matang ya desa wisata ini arahnya tidak jelas. Aspek permodalannya, nilai investasi yang dikeluarkan seperti apa, dampak efek yang diharapkan seperti ada nggak Pak? Itu sudah menjadi satu tugas kami dalam hal itu, di mana kita melakukan bahwa dukungan-dukungan bagaimana desa wisata ini bisa berkembang menjadi desa berkembang, maju, berkembang sampai ke mandiri. Itu adalah tugas kami, bagaimana di mana kami sudah melakukan mungkin ke desa-desa. Yang 24 itu kita sudah mengadakan
pembinaan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Salah satunya mungkin kita juga ada pelatihan-pelatihan kepada desa-desa yang memang akan kita masuk dalam desa wisata. Yang 24 itu sudah menjadi prioritas kami dalam rangka pembinaan-pembinaan. Yang mana mungkin pembinaan-pembinaan itu bagaimana kita dalam tata kelola bisnis pariwisata, malahan kita juga menggunakan mungkin para penggiat-penggiat pariwisata untuk bisa menyampaikan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana sikap mental dalam pengelolaan itu. Oke, hari ini di dinas sendiri punya roadmap nggak? Punya roadmap yang secara integral ya dan integratif gitu ya. Semua destinasi wisata dari aspek pengelolaan dan dari aspek bisnis tentunya dan dari aspek promosi. Sudah ada belum, Pak? Pengembangan itu sebetulnya roadmap kita sedang berusaha sekarang ini sedang dalam perjalanan proses untuk mendapatkan kita menjadi persetujuan dewan untuk kita melakukan adanya Riparkap. Ini adalah salah satu Riparkap ini adalah sebagai panduan kami dalam rangka roadmap apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan selama dari 2022 sampai 2030. Oke, berarti Dinas sekarang sedang mempersiapkan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten ya, termasuk diantaranya. Mudah-mudahan di bulan sekarang bisa ditetapkan. Baik, saya mau bergeser ke DPRD. Yang menjadi concern DPRD, Pak Sahaban Komisi 4, gitu. Bagaimana isu mengenai wisata desa ini? Karena saya pikir ada banyak aspek regulasi dukungan yang harus didukung oleh DPRD, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kebijakan anggaran dan lain sebagainya tentunya. Alhamdulillah DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah merampungkan draft Ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, walaupun kepariwisataan ini merupakan urusan pilihan, tapi khusus Kabupaten Tasikmalaya karena terkait dengan RPJMD yang telah ditetapkan tempo hari bersama Bupati, salah satunya kepariwisataan menjadi andalan untuk penambahan PAD. Dalam Ranperda itu ada 4 hal yang diatur garis besarnya. Yang pertama mengenai destinasi wisata. Nah, destinasi wisata salah satunya tadi pengembangan desa wisata. Implementasi pembentukannya itu diberikan kewenangannya kepada Bupati. Yang hari ini baru dibentuk 24 lokasi, 24 desa. Nah, yang kedua mengenai industri pariwisata. Industri pariwisata ini kita tidak tanggung-tanggung ingin mengembangkan pariwisata ini berstandar nasional dan internasional gitu. Yang kita capai bagaimana standar nasionalnya kita bisa melihat kepada Undang-Undang Kepariwisataan tahun 2009. Nah, kemudian yang ketiga, pemasaran pariwisata. Nah, pemasaran pariwisata ini salah satu yang menjadi objek utamanya adalah keluarga dan pelajar gitu, mengenai kepariwisataan ini. Kemudian yang keempat, mengenai kelembagaan kepariwisataan. Nah, dalam kelembagaan ini ya tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, ya salah satunya mengandalkan kepada kelompok sadar wisata yang ada di tiap-tiap desa. Jadi kepala desa diharapkan menggerakkan potensi SDM-nya untuk membentuk Pokdarwisnya gitu. Kemudian BUMDes-nya. Kemudian yang ketiga Karang Taruna lah, yang itu yang ada di tiap desa. Jadi, nah demikian juga di dalam Perda ini diharapkan gitu, peran Pak Camat. Oleh Perda, Pak Camat itu diberikan tugas sebagai koordinator, sebagai fasilitator, sebagai motivator. Gitu. Itu Pak Camat itu dalam kepariwisataan punya fungsi seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan mulai tahun depan gitu, Dinas Pariwisata, PMD, Dinas Pendidikan, atau SKPD yang lain yang terkait gitu, bisa fokus juga bersama-sama
untuk mengembangkan kepariwisataan di Tasikmalaya. Baik, baik. Terima kasih Pak Sahabat. Pak Sahabat, dari tadi ada 4 substansi pengaturan di dalam Riparda itu ya. Nah, kalau aspek investasi bagaimana Pak? Kalau misalkan pengen targetnya menjadi objek wisata nasional, itu kan ya perlu investasi. Sementara dana desa ya segitu-gitunya, paling juga maksimal sedesa 2 miliar. Dan itu kan untuk aspek-aspek yang lain, tidak hanya untuk pengembangan wisata diinvestasikan ke sana. Walaupun saya berharap, mungkin semua orang berharap bahwa desa benar-benar menginvestasikan terhadap sesuatu yang memiliki efek ekonomi terhadap itu. Di dalam Perda ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencari mitra-mitra yang terkait dengan aspek modal, dengan investor gitu. Nah, kemudian kalau pengembangan misalnya Geopark Galunggung itu kan sudah terjamin lah, juga diprotek oleh APBD provinsi, termasuk di Cikalong itu Karangtaulan gitu. Nah, penganggarannya bukan hanya dari APBD kabupaten, tetapi juga oleh APBD provinsi. Oke, jadi di Riparda itu ada ruang investasi, meskipun masuk ke desa. Kalau udah ke desa ya kewenangan kepala desa tentunya ya. Ya kalau ngandelin masyarakat desa ya punya modal dari mana kan untuk membangun usaha yang level nasional. Itu substansi dari pembicaraan kita sebenarnya ya, soal daya dorong dan percepatan supaya benar-benar berkualitas itu. Pak Asep dari Komisi 2 nih yang membidangi ekonomi. Wisata ini kan sesuatu yang tidak bisa lepas dari yang lain, Pak. Terutama aspek investasi, belanja ya yang memberikan efek ekonomi. Gimana, Pak? Pak Muhajir, terima kasih. Ini menarik sebetulnya pembicaraan ini, semua pasti punya harapan ya dengan desa wisata ini ya. Saya coba narik ke belakang lagi gitu loh. Artinya menarik ke belakang gini, ada sesuatu yang mendasar sebetulnya. Bahwa sekecil apapun lingkup desa ya, tapi kita tadi bicara desa wisata, itu ternyata ada investasi di sana. Ada penyertaan modal di sana kan. Tadi kan siapa Paku Agung ya. Itu 800 juta ya Paku ya. 800 juta kan gitu. Ini bukan duitnya sedikit itu. Ya, Pak Yudi tadi 1,4 miliar untuk tahap kan, awal. Untuk ya, kayak gitu belum kan. kesini-kesininya kan? Ya, maksud saya gini. Justru saya berharap itu sebetulnya Disparpora ataupun DPMD itu justru membawa juga semacam analisis bisnis lah gitu ya, analisis investasi kayak gini. Saya kasih contoh gini, ketika kami menggarap perda tentang penyertaan modal untuk BUMD di Tasik ya, kita di Komisi 2 nih, itu ada syarat tuh, dan itu kalau tidak salah peraturan pemerintah yang mengatur. Sebelum kita memberikan memberikan penyertaan modal ke BUMD itu harus disertakan dulu bagaimana analisis investasi untuk BUMD tersebut kan gitu ya. Apakah misalnya apakah memang berpeluang bagus atau sebaliknya kan, itu dari sana kemudian baru diketok kita keluar perda penyertaan modal. Ya, maksudnya gini ya, mungkin Pak Ketua, ada bisnis plan yang jelas. Nah, saya khawatir itu gini Pak Muhajir. Sekarang gimana yang di desa-desa? Saya khawatirkan itu kemudian ketika ini euforia ya, wah cina kerusum desa wisata ya, kan gitu ya. Nah, banyak duplikasi, itu terjadi nasional. Itu nasional, banyak duplikasi, itu hasil penelitian banyak duplikasi. Yang punya curug, rame-rame bikin. Jadi curug kan, tempat selfie, nyariin tempat selfie kan gitunya. Sama, padahal cuma gitu aja. Nah, saya khawatir itu kemudian ketika ini tanpa analisis bisnis yang jelas gitu ya, bisnis plan yang jelas, saya khawatir justru ini malah pada akhirnya kita tidak jelas. Misalnya tadi, ya jujur ya tadi misalnya Pak Agung kan tidak bisa menjawab break even fee-nya berapa tahun nih. Nah, justru ini yang saya kira yang harus juga jadi bahan evaluasi dari pemerintah daerah, bahwa hari ini Pak Kadis Parpora misalnya kan sedang mendorong desa wisata luar biasa saya kira. Tapi mungkin Bu Doris juga bisa mendorong juga hari ini juga bisa dipikirkan untuk bagaimana kemudian melakukan pembinaan analisis kelembagaannya, analisis bisnisnya loh, analisis investasinya itu loh. Iya. Ini kira-kira karena ini saya kira tadi bukan duitnya sedikit, 800 juta.
1, sekian miliar. Harusnya di sini ada perdagangan juga sebenarnya, Pak. Iya, harusnya Perdagangan UKM, koperasi. nah maksud saya itu, justru saya menarik ke belakang lagi, itu yang saya khawatirkan itu adalah justru ketika tanpa analisis bisnis yang jelas, analisis investasi yang jelas, itu tidak akan bertahan lama. Nah ini yang harus kita pikirkan, karena kemudian kalau misalnya cara balik modal, ya kumaha untuk balik modal? Ya kan duit. Kemudian pola pertanggungjawaban mau seperti apa juga gitu. Betul, ada banyak desa yang menginvestasikan membuat sesuatu dengan targetnya tumbuh wisata dan lain sebagainya, tapi tanda kutip ya tidak menjadi apa-apa. Nah, Banyak loh. Nah, Dan itu makanya uang nggak sedikit, uang besar yang dikeluarkan. itu Dari dana desa. dan ini kan kemudian saya juga jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa atau teman-teman kepala desa berpikir bahwa kena malah ngajaran investasikan karena iya juga bisa desa wisata ya. Tekan gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Ya makanya kan saya khawatir seperti itu. Tanpa kemudian ada analisis bisnis yang jelas, tanpa ada bisnis plan yang jelas kan gitu kan. Nah, ini kan kemudian ya tadi itu tiba-tiba leungit teh duitna kan. Bangkrut atau seperti apa kan? Terus siapa mau seperti apa? Itu duit negara kok. Iya, betul. Nah, itu maksud saya itu yang harus kita pikirkan bersama-sama juga gitu. Saya di Komisi 2 lebih ke ruang itu gitu, ke ruang bagaimana kemudian Bapak Ibu di dinas juga kemudian melibatkan tim itu untuk kemudian masyarakat bisa betul-betul dilatih, diajak membaca peluang bisnis yang ada di mereka, peluang wisata yang ada di mereka, jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Jangan sampai kemudian kita terlanjur menginvestasikan sekian uang, sekian anggaran, tapi tidak jelas. Itu saya khawatirkan, Pak Muhadjir. Tapi ya kalau kayak Pak Yudi Desa Cisaung itu ya kan main aman sebenarnya Pak Yudi itu ya. Investasinya di lapang bola yang jelas-jelas dibutuhkan. Disewakan. Ayalah nu ngartis kan gitunya. Iya, disewakan 2,5 juta. Itu uang aman. Jadi kalau pinjem ke bank juga sebenarnya berani ya. Menariknya ini kalau keroyokan ya. Semua dinasnya keroyokan. Dinas pariwisata intervensi untuk investasinya. Dinas ini investasi untuk kelembagaannya, misalkan ya DPMKB, ada Indak intervensi di bidang perdagangan dan industrinya, ada koperasi untuk penguatan koperasinya. Menarik kalau ada pertanian yang menjadi modal dasar ini. Kalau ini menarik. Saya mau nanya ke ekspertis nih, Pak Ervan, sebagai pelaku usaha nih, Pak Ervan gimana pelaku usaha melihatnya? Kalau dari perspektif saya akan buka dulu dengan cerita ini Pak Muhadjir. Ada 300 miliar uang dari Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun hangus keluar daerah. Itu yang pertama. Nanti saya akan jelaskan. Yang berikutnya adalah nanti saya jelaskan itu yang hangus itu. Duit apa? Ini salah satu saja, sebetulnya lebih besar dari itu. Jumlah siswa di Kabupaten Tasikmalaya itu ada sekitar 320.000 orang. Oke. Jelas nggak Pak? Jelas. Lanjut. Iya kan? Setiap tahun mereka pasti keluar kota kan? Kemudian mereka jajan di sana di Jogja. Anggaplah 250.000 per orang jajan beli bakpia atau apapun, itu udah 75 miliar uang keluar. Jadi kalau ditambahkan itu kira-kira itu 300 miliar orang keluar Pak. Kalau bisa di dalam 300 miliar itu dibagi 39 kecamatan, itu per kecamatan bisa dapat 7,6 miliar. Betul nggak Pak? Sepakat nggak? Betul. Nah, belum lagi kegiatan-kegiatan pemerintahan, itu pasti lebih besar. Betul nggak Pak? Nah, sekarang pertanyaannya, desa wisata itu kan adalah sebuah produk ya. Produk itu kan harus dijual dan harus ada yang beli. Nah, ini udah jelas kok pembelinya sudah ada di dalam daerah sendiri. Bentuknya itu adalah siswa. Yang sudah jelas setiap tahun tuh nggak berhenti, setiap tahun itu 300 miliar keluar terus setiap tahun gitu. Nah pertanyaannya, kenapa sih nggak dibikin di Tasik aja kegiatannya? Jawabannya adalah mereka mana? Karena produknya nggak ada. Gitu. Ketika desa wisata ini bisa menyesuaikan kebutuhan pasar, misalkan SD itu tentang tematiknya apa sih? Pertanian misalnya. Coba ada nggak desa yang mampu nih memberikan atau edukasi wisata tentang pertanian yang dibutuhkan sama anak SD itu? Mungkin kan bisa digiring ke situ, tuh sama aja Melak Pare di Jogja jeung Melak Pare di Tasik kan gitu-gitu kene gitu maksudnya kan gitu. Nah itu maksudnya itu kan tinggal dibicarakan saja antara dinas pariwisata, dinas pendidikan atau pembuat kebijakan yang lain supaya minimal
study tour sekolah itu ya nggak usah keluar kota lah, atau di Tasik juga ada gitu. Itu bagaimana caranya saya nggak tahu, cuman pasar itu ada, karena saya di sini berbicara perspektifnya bisnis ya Pak. Pengembangan yang saat ini terlalu fokus ke produk dan sangat berbahaya menurut saya, karena itu akan merubah kebiasaan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, seyogyanya desa wisata itu tidak merubah kehidupan masyarakat sebetulnya. Karena yang dicari itu kan yang otentik, yang orisinil, yang tidak ada di daerah lain. Kalau dibuat-buat seperti di daerah lain kan nggak orisinil lagi gitu. Nggak, kata gini, yang namanya bisnis Pak Muhadjir, yang namanya investasi itu pasti ada dua sisi, untung atau rugi. Betul. Ya kan? Yang masalah ketika kita bicara soal desa wisata, di sana kan ada investasi dari dana desa. Uang negara kan, kan gitu. Saya tetap menekankan pada soal kehati-hatian ini. Kalau swasta, bisnis Pak Muhadjir, misalnya Priangan bisa apa, rugi ya rugilah sana sendiri kan gitu. Tapi ini kan persoalannya dengan dana desa, dengan duit negara. Makanya saya kira tadi siapa namanya dari Disparpora ya sama pemberdayaan desa itu tolong libatkan juga secara terpadu semua pihak untuk melihat menganalisis membuat semacam bisnis plan atau analisis investasi lah. Karena kan gini, sama kalau gini. Tadi Bu Doris bilang bahwa semua akan diarahkan ke BUMDes kan, dan memang aturannya seperti itu kan, semua dikelola BUMDes. Asumsikan saja misalnya, sebagaimana kami di DPRD, ketika kita mau memberikan penyertaan modal ke BUMD, ini kan BUMDes ya, maka harus ada dulu analisis. Ya kan, analisa kajian investasinya, kajian bisnisnya, termasuk kajian risikonya. Termasuk kajian risikonya gitu loh. Karena apa? Karena kemudian saya boleh nanya dong misalnya ke Pak Yudi, emang udah balik berapa dari 1,4 miliar sampai tahun ini? Pak Yudi, udah balik modal belum sampai sekarang? Kalau ngomongin break even point kayaknya jauh, tapi setidaknya bahwa kita pernah beli dari PADes lapang bola lah, lumayan tanah bertambah gitu. Kalau yang lain jual tanah kas desa kan saya bertambah tanah kas desanya, begitulah Pak Ketua. Berkah doanya Pak Ketua Ansor lah. nah gini Pak Muhadjir, ini kan menarik. Maksudnya itu gini, kita ini saya pakai bahasa yang paling sederhana. Ngaluarkan duit 800 juta, ngaluarkan duit 1,4 miliar, ya kan? Nah, rencanakan supaya masyarakat sekitar berkembang. Hanya supaya BMH bisa dagang didinya kan, Mang Udin bisa ngiluan markiran, kan gitu-gitu aja kan. Sementara ini yang 1,4 miliar, ya aku makan ya, aku mau mulangkeun. Karena ini harus kembali dong. Nah maksud saya itu ini harus. Pak Yudi tadi udah diinvestasikan ke perluasan tanah. Tapi kan terjelas karena jawabannya kan sabar lagi sing pulang kan. Ya kan? Dan satu lagi Pak Ketua, orang desa Ciseong hari ini bikin lapang bola di desa orang lain, dan kita jual rumput di satu titik lapang bola desa hampir bisnis lain. Enggak Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, pertanyaan saya kan tadi sederhana tapi jelas sudah segitu kan. Break even point kan balik modal iraha. Ya kan oke, gitu. peran bisnis memang penting ya. Iya dong. Tapi untuk dari dana desa dan lain sebagainya, itu kan efek ekonomi. Ya. Itu lebih penting ketimbang apalagi kalau pakai peran bisnis. Kalau pakai peran bisnis, otomatis perencanaannya yang jelas dan lain sebagainya. Ini sangat menarik sekali perbincangan mengenai ini, dan ini harus ada keterlibatan Balai Priangan semua. Sangat menarik sekali berbicara pengembangan wisata desa. Untuk mengembangkan wisata desa, mudah-mudahan ke depannya semua pihak bekerja sama, terfokus kepada bagaimana produk wisatanya, lalu kemasan untuk bisnisnya, marketnya kemana arahnya, lalu basis potensi lokalnya bisa dikembangkan, lalu ada target yang jelas berapa pengunjung, ada target yang jelas berapa penghasilan yang akan dihasilkan, berapa efek nilai ekonomi yang akan diterima oleh masyarakat. Sekian perspektif kali ini, kita akan membahas hal lebih menarik lagi dengan isu yang lebih menarik lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya sudah berpartisipasi.